مولانا يا مجيب حاضرنا يا رب والسماء إليك بالحبيب تقضي حاجتنا قريب صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المصنف والعلماء الذين كتبت أقوالهم بهذا الكتاب المبارك حفظهم الله رحمهم الله نفعنا بهم وبعلومهم وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. Babu salatil jamaah, bab tentang salat berjamaah. Ila qaulihi makruhatil jamaah katsiratun. Kemarin sudah kita bahas tentang sunnah-sunnahnya salat berjamaah. Maka malam ini tentang makruh-makruhnya salat berjamaah. Artinya apa saja yang dimakruhkan ketika salat berjamaah. Banyak, minha diantaranya kaunul imami fasiqan atau mubtadi'an. Imam seorang yang fasik atau seorang yang ahli bid'ah. Imam tersebut orang yang fasik. Fasik sudah kita pernah sampaikan apa definisinya fasik itu. Fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar sekali saja, walaupun dia orang alim, walaupun dia ahli ibadah, melakukan dosa besar sekali jadi fasik. Kalau dosa kecil gimana? Kalau dosa kecil sekali dia lakukan tidak fasik. Tapi kalau dosa kecil tersebut terus menerus dia lakukan, kemudian ketaatan dia atau ibadahnya dia tidak mengalahkan dosa kecilnya itu, baru jadi fasik. Ada orang melakukan dosa kecil tiap hari, misalnya ngelihat aurat perempuan, ngelihat kaki perempuan yang bukan mahram tiap hari. Kemudian kalau dikumpul-kumpulkan itu dosa kecilnya dibandingkan ketaatan dia, dibandingkan ibadahnya dia, dibandingkan dengan amal solehnya tidak bisa mengalahkan dosa-dosa kecilnya, itu jadi fasik dia. Kalau dosa besar sekali aja, biar amalnya banyak, biar dia ahli ibadah, biar dia orang alim, kalau dosa besar sekali aja langsung fasik. Biar dia banyak ibadah, biar taatnya luar biasa, sekali aja lakukan dosa besar langsung fasik. Apa contohnya? Berzina, na'udzubillah min dzalik. Ya, jangankan berzina, melihat kemaluan wanita yang bukan mahramnya fasik, apalagi sampai berzina, dosa besar. Kemudian kalau dia bertaubat kepada Allah SWT dengan taubatan nasuhah. Kalau dosa kecil sekali hendak jadi fasik, kecuali kalau sering dilakukan dan ketaatannya tidak mengalahkan dosa kecilnya. Misalnya ada orang tiap hari dosa kecil, ketaatan dia hanya sholat 5 waktu saja, yang lainnya tidak ada. Tiap hari dosa kecil, lama-lama kan banyak. Nah, itu bisa jadi fasik dia. Tapi kalau dosa kecil tiap hari, tapi ketaatan dia banyak, sholat berjamaah juga, tahajud, duha, witir, qabliyah, ba'diyah, ngaji Quran, sholawat, zikir, banyak taatnya, itu belum jadi fasik. Kenapa? Karena yang dilakukannya dosa kecil, ketaatannya lebih banyak. Tapi walaupun dosa kecil jangan dianggap sepele, walaupun tidak jadi fasik, cuman itu dosa takutnya bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Karena kan kita tidak tahu mana perbuatan baik yang dapat mengundang ridha Allah dan mana perbuatan jelek yang dapat mengundang kemurkaan Allah. Karena Allah itu menyembunyikan keridhaannya pada perbuatan baik, tidak tahu yang di mana. Dan Allah menyembunyikan kemurkaannya pada perbuatan jelek, tidak tahu yang perbuatan jelek yang mana. Nah, kemudian atau orang yang ahli bid'ah yang mana bid'ahnya tidak sampai kafir. Kita kalau jadi bermakmum dengan dia hukumnya makruh. Makanya lebih bagus tuh cari imam tuh orang yang soleh, tentunya yang paham dengan ilmu agama. Wanda kita jelaskan bahwasanya urutan orang yang pantas menjadi imam itu yang pertama adalah al-afqah.
orang yang paling paham di antara mereka dalam urusan agama. Itu yang dahulukan. Kemudian setelah itu kan baru al-aqra yang bagus bacaannya, paham tentang bacaan Al-Quran yang benar. Nomor satu, orang yang paham ilmu agama dulu, bukan hanya paham cara baca Al-Quran yang benar, yang paham ilmu agama itu dahulukan. Apalagi yang paham ilmu agama itu orang soleh, nah, itu lebih baik didahulukan. Nah, kalau dia orang fasik, dia orang alim tapi fasik, maka lebih bagus jangan bermakmum dengan dia. Walaupun kalau bermakmum dengan dia itu solat tetap sah, nah, cuman hukumnya makruh. Yang kedua, kaunul imami aqlaf, imamnya belum disunat. Kalau ada imam belum disunat, bermakmum kepada dia makruh hukumnya. Yang ketiga, i'wijajus saffi wa adamu ikmali ma qablahu, tidak lurusnya shaf dan tidak sempurnanya shaf yang ada sebelumnya. Jadi misalnya kita sholat di shaf kedua, shaf pertama itu belum sempurna, ada kosong masih. Kita yang sholat di shaf kedua makruh hukumnya. Kenapa? Tidak menyempurnakan shaf yang pertama. Sebenarnya sempurnakan dulu itu shaf pertama, isi dulu, penuhkan dulu. Atau kita sholat di shaf tapi shafnya tidak lurus, ada yang ke depan, ada yang ke belakang, itu juga makruh hukumnya. Tidak lurus dan rapi shafnya. Karena sebagaimana kita sampaikan hadis Nabi pada pertemuan yang lalu, apa kata Nabi? Sawwu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min iqamatis shalah. Luruskan, rapatkan shaf-shaf kalian, karena shaf yang lurus dan rapat termasuk mendirikan salat. Hadis riwayat yang lain, sawwu sufufakum fa inna taswiyatus shaf min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya shaf yang rapat dan lurus termasuk kesempurnaan salat. Berarti kalau shaf tidak rapat, tidak lurus, salatnya tidak sempurna. Kemudian makruh selanjutnya inqita'us shaf, shafnya putus. Yang selanjutnya musawatul imam fil mauqif, berdiri sejajar dengan imam. Dulu pernah kita bahas juga bahwasanya kalau jadi makmum itu tumitnya harus di belakang tumitnya imam. Jadi ukurannya itu tumit belakang kaki itu. Kalau sejajar tumit dia dengan tumit imam, misalnya dia sholat berjamaah berdua aja, dia makmum sebelah kanan, tapi makmumnya sejajar tumitnya dengan tumit dia, makruh tuh sholatnya, walaupun tetap sah. Tapi kalau makmumnya tumitnya lebih maju dari imam, tak sah sholat makmumnya. Kalau lebih maju, tak sah. Kalau sejajar, makruh. Mundur dikit, yang tak makruh. Kemudian muwafaqatul imam fil af'al ay muqaranatuhu, berbarengan dengan imam, yarhamukallah, berbarengan dengan imam di dalam gerakan, gerakannya sama dengan imam. Kan kemarin kita bahas, orang kalau gerakannya berbarengan dengan imam, imam ruku, dia pun sama-sama ruku, gerakannya sama dengan imam. Imam i'tidal dan seterusnya, makruh. Apalagi kalau sampai dia duluan dari imam. Imam belum ruku, dia ruku duluan. Imam masih ruku, dia i'tidal duluan. Imam belum sujud, dia turun duluan. Imam masih sujud, dia angkat dulu kepalanya. Ini selain makruh, diancam sama Nabi, kepalanya bisa dirubah dengan keledai oleh Allah. Kepalanya akan dirubah keledai oleh Allah SWT. Itu kalau mendahului imam. Kalau mendahului dua rukun, batal solatnya. Mendahului dua rukun batal. Sama aja makruh. Mendahului satu rukun
makruh dan bisa dirubah jadi keledai, 2 rukun batal solatnya. Illa fi salas masail fatusannul muqaranah, kecuali dalam 3 perkara maka disunnahkan untuk berbarengan dengan imam. Jadi saya ulangi, berbarengan dengan imam hukumnya makruh kecuali 3 perkara sunnah. Apa itu? Indat takmin, ketika mengucapkan amin, sunnah itu berbarengan dengan imam. Makanya ketika imam membaca waladdallin, kan imam kan pasti narik nafas dulu tuh, makanya kita jangan langsung amin, kasih imam jeda dulu narik nafas. Usahakan aminnya kita berbarengan dengan aminnya imam. Amin sama dengan imam. Kenapa? Selain sunnah juga aminnya imam itu berbarengan dengan aminnya malaikat. Maka kalau kita amin berbarengan dengan imam, berarti amin kita berbarengan dengan malaikat. Berarti doa kita akan dikabulkan oleh Allah SWT. Kenapa? Berbarengan dengan malaikat Allah. Doa akan dikabulkan. Doa yang mana? Dalam sholat kan kita berdoa. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Doa itu kan, tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus. Akan dikabulkan oleh Allah dengan amin berbarengan dengan imam, karena aminnya imam berbarengan dengan malaikat. Itu yang pertama, disunnahkan berbarengan dengan imam. Yang pertama amin. Kemudian yang kedua, wa inda su'alir rahmah inda dzikriha wal isti'aza minal azabi inda zikrih, dan meminta rahmat kepada Allah ketika imam membaca ayat tentang rahmat, minta rahmat kepada Allah. Ketika imam membaca ayat tentang azab, berlindung kepada Allah dari azab, sama-sama dengan imam. Misalnya imam membaca, ini contoh di dalam surah Al-Ghasyiyah yang biasa dibaca hari Jumat, rakaat kedua sunnah ya. Apa firman Allah SWT? Wa yu'adzibuhu Allahul azabal akbar, ya kan? Wa yu'adzibuhu Allahul azabal akbar. Itu kan ayat tentang azab tuh. Nah, doa. Allahumma ajirna min azabik. Allahumma ajirna min azabik, ya Allah jauhkanlah kami dari siksamu. Nah, ketika baca ayat itu, imam dan makmum disunnahkan baca doa untuk berlindung dari siksaan Allah. Allahumma ajirna min azabik, bareng-bareng bacanya, itu sunnah. Atau ayat tentang rahmat atau ayat tentang kebaikan, doa juga. Terakhir daripada ayat surah Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, tentang hisab. Doa, Allahumma adkhilnal jannah bighairi hisab. Allahumma ya Allah, adkhilnal jannah, masukkanlah kami ke surga bighairi hisab, tanpa hisab. Doa. Nah, ketika doa seperti itu, doa minta kebaikan dan doa berlindung dari azab, doa minta kebaikan dan doa berlindung dari azab, itu disunnahkan berbarengan dengan imam. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, disunnahkan berbarengan dengan imam. Wa fi tsana fil qunut inda qaulil imam fa innaka taqdi wa la yuqda alaik ila al-akhir. Ketika kunut ketika imam baca Allahumma hdina fi man hadait, makmum amin. Amin kan? Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma atait, amin. Qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Terus, nah pas baca ini nih, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kan imam kan memelankan suara kan? Nah, ketika imam memelankan suara, imam baca, makmum juga baca sama-sama. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. 6 bacaan ini dalam kunut
disunnahkan berbarengan makmum dengan imam. Ketika wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barak wasallam, itu biarkan imam. Jadi makmum ikut sama-sama baca dengan imam. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nah, diam. Jadi, saya ulangi, makruh selanjutnya dalam salat berjamaah adalah berbarengan dengan imam kecuali 3. Ketika mengucapkan amin disunnahkan berbarengan dengan imam. Ketika mendengarkan ayat tentang rahmat atau azab, ketika mendengarkan ayat tentang rahmat atau kebaikan, minta kebaikan dari Allah sama-sama dengan imam. Ketika mendengarkan ayat tentang azab siksaan, berlindung kepada Allah dari siksaan, berbarengan dengan imam. Kemudian yang ketiga, disunnahkan berbarengan dengan imam ketika kunut dari mulai bacaan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Itu 3 perkara disunnahkan berbarengan dengan imam. Selain itu dimakruhkan kalau berbarengan dengan imam. Selanjutnya ke-9, makruh selanjutnya as-salatu munfaridan anis-shaf. Salat sendirian di dalam shaf. Shaf pertama full, shaf kedua full, shaf ketiga dia sendiri. Maka yang seperti itu hukumnya makruh. Kemarin sudah kita bahas, disunnahkan untuk narik yang depan untuk ngawankan dia. Makanya saya ulang lagi, kalau misalnya kita sholat terlambat, kita berdiri di shaf, di shaf itu kita sendiri, dan kita lihat tidak ada lagi orang yang akan menyusul sholat ini. Udah kita yakini kita sendiri, tidak ada lagi yang akan menyusul sholat ini, masuk dalam sholat berjamaah ini. Kita yakin, nah ini tinggal saya ini. Maka kalau kita sudah yakin seperti itu, kita sendiri, tidak ada lagi orang yang masuk, kita kasih kode, kasih isyarat dengan orang yang depan kita ini, agar dia mundur untuk menemankan kita sholat di belakang. Kan begini, shaf itu kan dimulaikan dari mulai tengah, kan? Ini imam, berarti kalau mau mulai shaf itu dari tengah, shaf kedua dari tengah, shaf ketiga dari tengah, kan gitu. Baru isi sebelah kanan, kan gitu, sebelah kiri. Nah, ketika kita mulai shaf ketiga misalnya, shaf pertama full, shaf kedua full, shaf ketiga kita sendirian. Kemudian kalau kita sholat sendirian kan makruh. Bagaimana? Kita minta orang yang sholat di shaf kedua depan kita nih untuk nemankan kita. Gimana caranya? Colet sininya, jangan ditarik gini, kan? Jangan colet. Kalau dia paham ilmu agama, dia tahu tuh, mundur dia. Ingat, mundurnya jangan sampai 3 langkah berturut-turut. Dulu pernah saya katakan, kita bahas 2 langkah berhenti. Misalnya mundur nih 2 langkah, 1, 2, berhenti dulu. Berapa lama berhentinya? Minimal bacaan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Walaupun dia tidak baca, misalnya dia mau meyakini sudah cukup belum waktunya nih bacaan itu, baca dalam hati ya, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Mundur lagi 1, 2. Maka itu tidak dianggap gerakan 3 kali berturut-turut, tidak. Kenapa? Ada jedanya, ada berhentinya. Dan ingat, berhentinya itu harus minimal seukuran bacaan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Beda dengan tumakninah. Kalau tumakninah kan dalam ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Ini kan rukun sholat yang harus tumakninah nih. Ruku, i'tidal, sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud. Ini rukun yang harus tumakninah. Nah, ini tumakninah dalam ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Ini minimal berapa tumakninahnya? Seukuran bacaan subhanallah saja. Ruku minimal subhanallah, itu minimal tuh, berhenti sebentar. Tapi kalau berhenti dari gerakan, tidak cukup subhanallah waktunya. 1, 2, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Agak lama sedikit waktunya, baru gerak lagi.
Kalau tidak sampai bacaan ukuran seperti itu, tidak seperti ukuran bacaan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, sudah bergerak, batal sholatnya. Contoh, ini saya bergerak gini nih, 1, 2, 1, batal. Kan udah berhenti, berhenti tidak cukup waktunya, terlalu pendek. Saya ulangi, 1, 2, langsung jalan lagi, batal. Dianggap berturut-turut tuh, makanya harus berhenti. 1, 2, Allah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, mundur lagi. Jadi ketika orang ada memberi isyarat kepada kita, nah berarti dia minta kita tuh mundur, menemankan dia sholat di sop selanjutnya tuh, biar dia tidak sendirian, makruh. Mundur kita, mundur tadi tuh 2 langkah, berhenti dengan ukuran tadi itu, mundur lagi habis itu. Nah, kemudian ini sop kosong bagaimana nih? Ini sop kosong, merapat ke tengah. Gitu juga yang merapat tuh begitu juga. 1, 2, 2 kali berturut-turut tidak batal, 3 kali yang batal. Kemudian al-ashir, selanjutnya irtifa'ul ma'mum anil imam wal aksu li ghairi hajah. Makmum lebih tinggi dari imam tempatnya, atau sebaliknya imam lebih tinggi dari makmum tempatnya, makruh li ghairi hajah, kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, tempat imam lebih tinggi daripada tempat makmum, itu makruh hukumnya. Atau tempat makmum lebih tinggi daripada tempat imam, itu makruh hukumnya kalau tanpa hajat. Nah, kalau memang ada hajat, memang tempat itu tidak bisa dirubah, atau memang tempat itu dibuat untuk agar ketika orang berdakwah bisa kelihatan dari belakang, tujuannya begitu, dijadikan tempat imam lebih tinggi, tidak apa-apa karena ada hajat. Tapi kalau tidak ada hajat, maka makruh hukumnya. Kemudian at-tabligh li ghairi hajah, menyampaikan suara imam tanpa hajat. Misal imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada orang bilang Allahu Akbar, dia nyampaikan suara imam, padahal imam itu pakai mikrofon. Imam begitu tuh udah kedengaran suaranya, tapi dia nyampaikan lagi suaranya imam tanpa ada keperluan, makruh. Kecuali kalau imam suaranya tidak kedengaran, Allahu Akbar, pelan, takut makmum yang di belakang tidak kedengaran, maka ada orang yang menyampaikan suara imam Allahu Akbar, itu tidak apa-apa, tidak makruh. Kenapa? Memang ada hajat, keperluan. Kalau tidak ada hajat, makruh hukumnya. Kemudian iza zada ma bainal imam wal makmum aksar min salasah azru, jika jarak antara imam dan makmum lebih daripada 1,5 meter, 3 zira, 1,5 meter antara imam dan makmum, atau antara sop 1, sop kedua, sop ketiga, jaraknya lebih dari 1,5 meter, makruh hukumnya, makruh. Makanya usahakan jarak antara imam dan makmum dan sop-sop selanjutnya jangan lebih dari 1,5 meter. Selanjutnya, dhabitul mufawwid lil fadilah, definisi sesuatu yang dapat menghilangkan keutamaan sholat berjamaah. Jadi apa sih definisinya orang itu bisa tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah walaupun sholatnya sah, tapi dia tidak dapat pahala berjamaah? Definisinya apa? Pengertiannya apa? Kullu makruhin fi sholatil jamaah yufawwitu fadilataha. Ini perhatikan nih, semua hal-hal yang dimakruhkan, yang tadi kita baca tuh, semua hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat berjamaah, maka itu dapat menghilangkan keutamaan sholat berjamaah. Jadi apa yang kita baca tadi itu, kalau dilakukan tidak dapat pahala sholat berjamaah, sholatnya sah, tidak dapat keutamaan sholat berjamaah. Apa itu tadi yang kita baca tuh?
sop bengkok, apa lagi, sopnya putus, atau sop depan belum sempurna, dia buat sop baru. Maka yang belakang ini tidak dapat sholat berjamaah, tidak dapat pahala berjamaah nih. Sop pertama, sop kedua masih ada kosong, dia tidak mau ngisi, buat sop baru, sop ketiga, maka sop ketiga tak dapat pahala berjamaah. Kenapa? Sop sebelumnya masih kosong. Atau sop bengkok, tak dapat pahala berjamaah. Atau tadi dia sholat sendirian di sop, kan makruh. Berarti kalau makruh tak dapat pahala berjamaah. Sholat sejajar dengan imam, juga sejajar dengan imam, juga tidak dapat pahala berjamaah. Jadi itu makruh-makruh kita baca semuanya itu. Imamnya fasik, imamnya ahli bid'ah, imamnya belum disunat. Nah itu semua membuat tidak dapat pahala berjamaah. Makanya hati-hati kita semangat ke masjid biar dapat pahala berjamaah. Masuk masjid niat itikaf, dapat insyaallah pahala itikaf. Pahala berjamaahnya belum tentu. Makanya perhatikan sob. Kalau belum lurus, luruskan. Kalau belum rapat, rapatkan. Kadang-kadang mohon maaf, ada orang sholat berjamaah, dia tidak pengen panas, akhirnya dia tidak mau dekat-dekat sholatnya, dijaga jarak. Apa dia bilang? Dekat-dekat gerah panas. Salah itu sebenarnya, harus nempel, harus dekat. Jangan sampai seperti yang disabdakan Nabi, kalau sop itu renggang, ada setan yang seperti anak kambing masuk di antaranya. Jangan sampai itu terjadi. Bisa tidak dapat pahala berjamaah. Na'udzubillah min dzalik. Naam, wallahu a'lam bissawab. Jadi, saya ulangi, definisinya orang yang tidak mendapatkan pahala salat berjamaah adalah dia melakukan sesuatu yang dimakruhkan di dalam salat berjamaah tersebut, maka hilanglah keutamaan salat berjamaah untuk dia. Seperti apa makruh yang tadi kita baca, di antaranya sop yang masih kosong tapi dia buat sop yang baru. Kemudian sop yang bengkok, tidak lurus, atau dia sholat sendirian di sop, tidak ngajak yang di depannya untuk mundur menemankan dia. Nah, itu semua membuat hilangnya pahala salat berjamaah dan makruh-makruh yang kita baca tadi semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu.